Menjadi ajang apa ya, ada pertemuan begitu, setidaknya kan bisa buat oleh-oleh gitu Pak. Jadi kan pasti akan ada rumah sambil bikin kayak gitu sambil dijual, ada tulisan KK26. Nah, untuk yang temu inklusi sebetulnya kan nanti ada rumah-rumah kan sudah disiapkan ya Pak ya. Iya. Kan ini sudah OPD juga sudah ya sebetulnya sudah dikasih anggaran, tapi mungkin ada yang sedikit terkepras ya, tapi tetap bisa di ini kan kayak pendopo aja sudah bikin ini portable akses untuk ini disabilitas. Di sana kan juga nantinya ini nanti OPD banyak. Nah sambil ini maksudnya yang Pak Alung juga mau memberikan ini pelatihan gitu Pak. Jadi mungkin kayak pelatihan memijat. Setidaknya kan mungkin nanti kalau ada orang jauh-jauh kan yang nginep sana kan pasti ada pijet begini ini kan ada berapa rumah sambil pijet mungkin di kepala aja kan tetap ya Pak atau kaki untuk biar memang orientasinya ke sana Mbak, karena kita di Wisata Kadang itu sudah dipersiapkan homestay di situ kan sekarang sudah dibangun satu unit rencananya ada 6 nanti kanan kiri itu untuk penginapan pengunjung. Sudah kami ya akses disabilitas ya. Ya, tinggal kami mau mengumpulkan ya, biar sama dulu ya tentang bagaimana bisa memahami konsep-konsep disabilitas. Kami khawatir ketika ada tamu ya yang mengunjungi di beberapa warga nanti tentunya kan ada menjanjikan itu ya, kemudian berapa orang yang bisa di sini Pak. Mereka kan wajib tahu sebenarnya. Nah ini kami ingin mengumpulkan mereka termasuk persiapan-persiapannya seperti apa, bagaimana cara mengemas menerima tamu ini dengan baik ya, yang berkarakter khas pedesaan, nanti karakter khas Korea, termasuk juga bagaimana cara menyajikan makanan yang biasa dikonsumsi tiap harinya. Bahwa ada tamu nanti dibimbing apa ya, kami menginginkan makan itu ya seperti biasanya dimakan tiap hari oleh warga. Nah ini kami lakukan, insya Allah akan bergandengan tangan dengan desa-desa yang lain, sehingga komunikasi ini bisa programnya bisa menyebar ke seluruh desa seluruh Kabupaten Situbondo. Nah untuk sementara waktu kami ada bekerjasama dengan desa Kandang ya, sementara ini ya dengan desa Bendungan. Mungkin beberapa bulan ke depan kami akan mengajak Jeru ya, yang berdampingan dengan Bendungan, sehingga nanti akan meluas sebenarnya, program-program ya, minimal nanti tahun 2023 ada intervensi anggaran di APBD di situ tentang memperlakukan warga disabilitas itu hingga hak dan mereka itu akan semuanya terpenuhi. Target kami ke depannya seperti itu. Kalau Bapak gimana Pak? Begini, saya kan selaku yang mengaku bidang penelitian dan pengembangannya, kami sangat mendukung sekali apa yang diidekan oleh Pak Alung ini, artinya sangat aplikatif. Kadang-kadang kan ini merupakan prestasi bagi Kabupaten Situbondo ditempati sebagai temu inklusi nasional. Karena secara tidak langsung kita diakui sebagai kabupaten inklusi. Nah, mengenai fasilitas-fasilitas saya kira dalam pembicaraan dengan pimpinan itu pimpinan. Pak Alung itu kan Pak Alung berbagai macam ideologi. Saya katakanlah ide seperti itu mengatakan bahwasanya itu banyak makna edukasi di dalamnya. Nah, bisa dijabarkan Pak untuk kreativitas yang lain. Nah, gini. Terima kasih. Ini rencana kami. Ada beberapa. Pertama kami tentang inovasi. Inovasi itu segala bentuk pembaharuan. Betul. Ya, yang bisa meningkatkan kinerja. Yang pertama. Terus yang kedua,
ini kita bicara ekonomi kreatif. Jadi adanya value added, nilai tambah di dalamnya. Nah, yang ketiga saya juga akan berbicara tentang budaya. Nah, sebenarnya tujuan kami ke depan itu budaya. Kalau ekonomi kreatif bisa dipelajari, begitu inovasi. Nah, pertama, rencana kami insya Allah akan nanti menyampaikan paparan. Mohon izin juga Pak, masih kami siapkan. Pertama, kami akan memperkenalkan pangan lokal Kabupaten Situbondo. Salah satunya ganyong. Nah, orang nanti akan sulit membedakan antara bote, bentul, talas. Itu mirip, Pak. Yang kedua, orang akan kesulitan membedakan antara porang dengan kata orang Madura apa sih? Satunya yang kita punya di daerah Tepos ya, itu ganyong. Jadi ganyong itu apa? Hampir semua orang di Kabupaten Situbondo belum tahu apa itu ganyong, kemudian di mana tempatnya dan manfaatnya apa. Nah, itu harus diperkenalkan. Saya kasih satu gambaran yang paling gampang itu Pak, singkong. Orang itu tahu singkong, di mana-mana singkong banyak. Kemudian singkong kita perkenalkan pada anak-anak kita. Kemudian kita perkenalkan bagaimana cara mengolah singkong, antara lain itu nanti diolah menjadi rengginang singkong. Selama ini rengginang terbuat dari ketan. Nah, kita berinovasi. Nah, ini inovasi sudah mulai. Bagaimana caranya singkong diolah menjadi rengginang. Singkong yang tadinya harganya 2.000, 3.000, 4.000, bagaimana kita punya nilai tambah bisa terjual 20 orang mau dibuat. Karena kita punya kreativitas, di sana ada showroom, ada pikir kerja. Yang kedua, ini pun juga gitu, tidak berbahaya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada barang terjual, dan mereka yang belajar juga harus membayar. Kenapa? Karena hasil dari belajar mereka dikembalikan pada jadi gampangnya mereka yang kita ajari, mereka yang menikmati hasil. Yang ketiga, kami punya rencana. Syukur. Sebenarnya kan sudah diambang itu dekat waktu untuk melaksanakan pemimpin nasional. Sementara waktu informasinya belum ada yang belum pasti. Namun dengan berjalannya waktu ini, insya Allah akan tepat dan sangat singkat. Ini kan perlu kami bicarakan bersama seperti apa nantinya ya konsep temu inklusi ini agar memberikan suatu kesan yang baik nanti ketika para peserta nanti pulang ke daerah masing-masing. Nah, tentunya kami sangat memerlukan ya saran ya, pandangan dan sebagainya, termasuk mungkin saja bisa turun ke lapangan ya. Nanti konsepnya seperti apa ya, sehingga dikembangkan nanti kan kita harus garap bareng-bareng gitu kan, hingga tidak bertentangan dan harus ada penyesuaian konsep itu dengan konsep keagamaan kan di sana kan budaya atau budaya latar belakang budaya ini dikemas bagaimana nanti, termasuk ada kegiatan-kegiatan tarian-tariannya, harus ada tarian itu seperti apa, kemudian koordinator yang menangani itu siapa, ini kan masih belum ada pandangan. Gimana Mbak? Gini Pak, kebetulan memang temu inklusi itu kan kita ini tuan rumah, di mana kepanitiaannya itu ada ya Pak Kades. Jadi kepanitiaannya itu sebenarnya bukan kita, ansih kita bukan. Jadi kepanitiaan nasional itu ada, kita ini hanya selaku fasilitator untuk tempat saja. Jadi intinya begitu sebenarnya. Tetapi kita ini diberi keistimewaan untuk mempromosikan diri sendiri. Istilahnya kita ketempatan, tetapi nanti kita ada momen untuk mempromosikan Situbondo. Nah, untuk konsep acara yang mereka kerjakan, mereka sudah punya bukunya nanti Pak. Seperti yang di konsep awalnya waktu kita rapat, kami sendiri dari Bapeda juga belum ada tindak lanjut, panitia nasional belum ada kembali feedback lagi ke kami, tetapi paling tidak dari desainnya sudah kelihatan akan ada
seminar nasional, akan ada yang jelas akan ada pembukaan seremoni itu ada, kemudian di hari kedua akan ada kegiatan serentak seperti seminar nasional. Entah kita juga belum tahu apakah kondisinya akan menjadi daring atau luring, belum tahu kan Pak posisinya. Terus rencananya akan direncanakan ada malam seni budaya, kemudian harapannya ada entah di awal atau di akhir akan ada istighosah ya istilahnya semacam itu. Itu konsep besarnya saja, tetapi untuk teknis kita sendiri juga belum menerima gambaran teknis dari panitia nasional. Jadi nanti kami juga menunggu karena itu kan dari KSP ya Pak, kantor staf presiden. Termasuk di sana. Sekarang kalau di kita Pak, prinsipnya karena kita ini ketempatan, ya kita mempersiapkan diri sendiri saja apa yang bisa kita siapkan. Seperti terutama olean ya Pak, bisa olean sebagai titik utama, titik fokus. Yang monggo Pak Kades mulai dikembangkan lagi, dibiarkan. Biasanya di sana itu budaya Bapak silakan rapat lokal istilahnya, ada kepanitiaan lokal di sana, silakan berkomunikasi dengan PPD, silakan dilibatkan supaya paling tidak ada teman-teman disabilitas yang terlibat. Karena temu inklusi ini kan bukan temu disabilitas, bukan. Temu inklusi, namanya temu inklusi berarti semua. Bisa orang disabilitas, bisa orang tidak disabilitas. Jadi mereka hanya ingin belajar bersama bagaimana sih kepemerintahan di Kabupaten Situbondo ini bisa merangkul semua masyarakat tanpa kecuali. Intinya kan mereka mau belajar itu Pak Kades. Jadi mulai sekarang mungkin Pak Kades bisa mempertajam lagi budaya lokal di sana. Misalnya di KK26 itu biasanya ada apa? Ya monggo lah dilibatkan di dalam itu, salah satunya ada teman disabilitas terlibat. Sehingga terlihat kan, oh ini rutin kita kerjakan di Situbondo seperti ini dan kita tidak membedakan. Misalnya Pak Kades ada unsur apanya yang itu ternyata orang disabilitas, kemudian kepanitiaannya juga ada orang disabilitas, itu kan berarti keterlibatannya sudah dilibatkan. Bapak tinggal pertajam saja yang biasanya mungkin Bapak kerjakan di adat istiadatnya sana. Tentunya kan kalau itu sesuatu yang memang sudah rohnya di sana tidak sulit kan Pak. Nanti misalnya dimodif sedikit, Pak nanti ditampilkan di momen ini durasi sekian, itu kan mudah. Bapak nanti tinggal, oh ya sudah kalau gitu yang kita tampilkan ininya saja. Kan yang paham Pak Kades nih. Itu yang pertama. Yang kedua, monggo dipersiapkan sumber daya manusianya di sana, terutama di desa Pak. Jadi teman-teman desa itu entah dalam momen kerja bakti bersama atau entah dalam momen musyawarah apapun, Pak Kades libatkan warga, selipkan. Kita sebentar lagi akan ada tamu skalanya nasional. Istilahnya apa ya Pak bahasanya? Attitude-nya adalah warga di sana dibangun. Kalau ada tamu, tolong mulai sekarang kita ini tuan rumah nasional loh. Kita ini akan disorot oleh dunia nasional Indonesia. Kalau nanti ada tamu dengan disabilitas, kita tunjukkanlah keramahan kita. Itu yang perlu pertama kali disiapkan oleh Pak Kades. Jadi jangan sampai yang diharapkan kemarin kan perintah Bupati, jangan sampai yang dibawa pulang oleh tamu itu kekecewaan. Misalnya di tempat ada nih salah satu peserta cecer atau apa istilahnya Pak, kesasar kemana gitu. Warganya Pak Kades tiba-tiba ngelihatnya aco atau bahkan sinis. Nah, harapannya tidak begitu Pak. Jadi mulai sekarang monggo Pak Kades banyakkan momen untuk bertemu warga, untuk mensosialisasikan ini kami titik. Kalau untuk skala kabupaten, otomatis kita di tingkat kabupaten juga akan berusaha bekerja keras. Tapi kan fokus utamanya di Pak Kades nih. Ya skala olean lah. Seluruh olean itu dikasih tahu Pak. Kalau misalnya nanti ada tamu, ada teman disabilitas, bantu, jangan diam saja gitu Pak. Kemudian mulai dibangun saja kalau misalnya ada orang berkursi roda, jangan nunjuk-nunjuk dari atas sambil berdiri misalnya gitu. Coba sambil ditanya kebutuhannya apa sambil badannya sedikit membungkuk menyamakan tingginya dengan mereka yang di kursi. Nah, itu akan menjadi kesan yang dibawa walaupun mungkin misalnya apa ya Pak, sajian yang kita sajikan itu tidak terlalu wow seperti kabupaten lain yang banyak duitnya misalnya, tetapi kan tamu itu pasti akan terasa Situbondo ini ternyata ini loh dari hati nuraninya mereka ternyata
kedesanya harus ditampilkan. Pak Kades itu juga saya titip tolong ke guru-guru. Kadang-kadang walaupun guru Pak, nanti kan kita belum tahu nih tempatnya akan bertempat di SD mana, di aula mana, atau tempat yang Pak Kades sudah lihat. Kayak kemarin Pak Kades sudah mulai menawarkan PG, ya monggo diadvokasi ke PG Pak. Pak, nanti ada acara begini, mohon ya Pak disampaikan pimpinannya Pak, disampaikan karyawannya Bapak, kalau misalnya nanti melihat ada tamu dengan disabilitas, tolong jangan cuek, ya yang ramah lah, kalau mereka butuh apa dibantu. Kita untuk itu dulu aja lah Pak. Sementara waktu acara itu belum kita punyai gambarannya, kita belum pegang apapun tentang rundown acara tersebut, ya kita persiapkan untuk diri kita aja. Kemudian untuk sarana prasarana, mungkin Pak Kades juga sudah mulai bisa komunikasi dengan warga. Mungkin nanti mereka kan yang akan survei nih Pak, tempat mana yang mereka anggap layak untuk ditempati. Mereka sendiri, panitia nasional sendiri yang akan survei ke lokasi. Setidaknya Pak Kades kalau sudah prepare, monggo kalau kita akan ke tempatan, ya bagaimana kita selayaknya tuan rumah yang baik. Gitu. Tidak perlu mengada-ada. Panitia nasional sudah bilang kan Pak, apa adanya saja. Rumah jelek ya tidak apa-apa, mereka terima jelek. Fit natural ya. Iya tetap. Yang penting adalah apa ya Pak? Ya kebiasaan kita, behavior kita, attitude kita yang menunjukkan bahwa kita memang benar-benar layak menjadi tuan rumah. Menurut Mbak, apa sih yang akan seharusnya pertama kali sebagai pertama itu dilakukan oleh desa itu apa sih yang seharusnya diprioritaskan? Sebenarnya desa khusus untuk oleh ya. Oleh sudah punya semuanya nih. Oh, gitu. Jadi olehan ini memang sudah inklusif menurut potret kami di kabupaten dan ternyata nasional pun mengapresiasi. Berarti kan olehan harus menunjukkan dengan sebenar-benarnya nih. Bagaimana sebenarnya kok selama ini bisa sampai di potret inklusif? Nah itu kan karena ini karena memang prakarannya Pak Kadesnya memang punya dedikasi yang tinggi terhadap inklusivitas itu Pak yang monggo disajikan. Nah, untuk disajikan itu bagaimana ya harus melibatkan semua warganya. Olen sudah punya itu Pak, karena selama ini Olen itu konsepnya sudah inklusif, kepanitiaan apapun sudah melibatkan disabilitas kan, musyawarah berjenjang sudah ada disabilitas di sana, kegiatan masyarakat yang sebenar-benarnya ada itu juga ada di sana, sudah memang ada teman-teman disabilitas di sana. Jadi harapannya tidak hanya Olen di skup sekitar Pak Kades, tetapi Olen keseluruhan Pak. Iya, Tentunya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang harus dikerjakan oleh desa, saya mestinya tingkat kabupaten kembalikan ke desa. Desa bisa mempromosikan ke kami, ya mestinya desa memang sudah punya desa. Terus insya Allah kalian sudah siap ya. Iya. Namun ada beberapa hal yang memang kami memerlukan beberapa dukungan ya, termasuk diantaranya beberapa potensi-potensi di desa sekabupaten Cirebon. Mungkin ada produk-produk unggulan tiap desa. Ini kami harus kemana nanti untuk berkoordinasi? Nah, kabupaten sebenarnya kita berupaya untuk ya membantu sekuat kami. Maksudnya sekuat kami itu kan kita sendiri juga sangat tergantung dengan ya paham sendiri ya Pak, Kabupaten Situbondo juga sangat tergantung kepada bantuan pusat, dukungan pusat juga. Maka yang kami bisa akan kami bantu. Kemarin itu tentang akses jalan, tadi jalan, jalan itu kami karena nggak ada duit di kabupaten Pak. Informasinya Bu Kabit sudah mengajukan proposal kepada Kemenaker Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kan itu masuk kewenangan desa nih Pak. Cuman karena memang desa sendiri juga mungkin ada keterbatasan dan sebagainya, kabupaten mengajukan proposal ke sana. Mudah-mudahan kita juga segera jawaban. Atau ada petunjuk nanti ya, karena ada beberapa perbaikan yang memang perlu diperoleh di situ ya, seperti contohnya tempat edukasi khusus seperti ini ya, baik edukasi pertanian dan lain sebagainya, termasuk juga penyediaan ketika tamu itu ingin istirahat santai, duduk bareng, ngopi bareng gitu ya. Ini kan perlu ada tempat-tempat khusus ya, kayak kafe lah di situ ya. Mungkin ada saran dan petunjuk kami harus kemana ini untuk membangun kemitraan dengan TSR di perusahaan yang ada di situ Bondo. Iya sih Pak. Nanti kalau memakai anggaran daerah ya, desa ya
Ya itu sudah ada itu kan ya. Tapi untuk melengkapi keindahan kenyamanan perlu. Ada perusahaan besar di PJ cuma tak jauh lagi. Figurnya ada. Sudah stagnan. Iya. Ya, nanti intinya yang penting SDM-nya dulu, SDA nanti sambil menunggu teknis dari bus. Yes. Kalau SDM sudah siap itu gampang aja. Ini kan ada beberapa agenda yang memang agak konyol memang. Bahwa tiap minggu karena ini sudah dekat ini waktunya. Kami akan bermalam di rumah warga satu hari bermalam ya, untuk mendengar seperti apa sih keluhan warga ya, keluhan warga dalam rangka mempersiapkan pemilu. Kayaknya ini kan memerlukan tenaga ekstra ya, jam dan termasuk bagaimana mengemas ya agar masyarakat ini tidak hanya menjadi tuan rumah oleh saja, tapi warga masyarakat ini menyambut dengan baik ya, menyambut dengan hangat, dengan khas ke desaannya itu sehingga bisa ditampilkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan datang. Ini kami sudah agendakan bersama teman-teman warga Banam ya, untuk diabadikan dalam setiap kegiatan kami. Begitu Pak, jadi istilahnya apa ya? Akan ada yang digali itu memang benar-benar murni dari masyarakat, sehingga bukan suatu yang istilahnya dituang, tetapi itu adalah bentukan bottom up. Jadi kalau memang itu murni memangnya, misalnya gini, oh nanti Pak Kades supaya kelihatan seperti tadi Pak Alun mau menyiapkan apa, ya udah kita nanti di sambutannya kita siapkan ini aja Pak. Nanti kan kalau itu semua dari warga mau terlibat kan lebih alami, lebih natural, dan itu akan pasti jauh lebih mengena. Ya gitu Pak. Jadi ya. Tapi kami yakin itu kan beberapa kali kan dengan event tahunan ya, kayak kirap pusaka ya, urusan haji, kemudian festival barang ini, kemudian lagi sebelum kirap pusaka, urusan haji, festival barang ini, festival Latin Sorai. Ini kan melibatkan semua warga ya. Kemudian alhamdulillah warga masyarakat Online itu dengan suka rela ya, tidak hanya meluangkan waktu dan tenaganya, tapi dengan biaya. Nanti pada saat kita komunikasi dengan pusat, ya kita kerjasama ide lah Pak. Iya. Pak Kades punya apa, kabupaten nanti akan ada ide apa di pusat, terutama apa menu utamanya. Kita akan masuk di sana. Misalnya menu utamanya, oh ini jadwalnya sudah harus begini karena yang membuka presiden sendiri misalnya. Begini ini harus mengikuti ini. Ya kita nanti melihat Pak, kita lihat di mana kita bisa masuk. Gitu. Sekarang idenya Pak Kades tampungannya dulu, misalnya kalau mau festival Rajin Sore, yang penting misalnya tempatnya apa biasanya Pak? Kalau dari takir ya Pak, kayak dari daun misalnya, kecil aja, pokoknya warganya di kanan kiri jalan penuh. Monggo warga bisa satu orang sudah langsung dijuluk satu tempat gini kan? Apa ya Pak? Yang penting hanya merasakan kayak kita di Mamuju ya Mbak ya kan, dikasih itu semua ya kan di masa. Karena banyak anjing atau banyak tikus, maka ini jadikan untuk nakut-nakuti. Harus gitu ceritanya, ya. Jadi ini Pak, sampai kalau agak kering nanti kasih air sebenarnya waktu Pak Kades kecil sudah seperti ini. Nah, syukur-syukur Pak, di saat festival Bodo Second Ore, ambil ini kan sudah lain ceritanya Pak. Dan ini tinggal dikembangkan. Yang kedua ini saya kasihkan Pak Kades ini. Bisa berarti. Nah, tarik lagi. Dan tidak berbahaya. Begitu pula. Ini nariknya masih harus pelan ya. Nah, Oh iya. cuma ini yang besar. Nah, tarik bisa kan? Silahkan. Syukur-syukur sekarang ini Pak, kalau sudah ada bahan lengkap ini syukur-syukur. Saya kasihkan ini Pak Kades. Terima kasih. Terus tariannya untuk kakak Donam. Baik. Pasti saya jadikan tarian nama sendiri. Baik, sebelum saya tutup mungkin saya minta satu persatu untuk memperkenalkan diri dan juga bagian apa. Nama saya Hendrika Maria Rahayu, saya biasa dipanggil Bu Yayu. Kebetulan saya di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, saya adalah Kasubdit Pembangunan Manusia. Iya. Nah kan
saya Rusmiwati, dipanggil Buati. Kalau dulu saya memang dari bidang yang sama, di bidang, kalau dulu sosbud, sekarang pemerintahan dan pembangunan manusia. Sekarang saya di bidang penelitian dan pengembangan bersama Pak Alung. Saya Zulkarnain Amrullah, keren namanya, cuma panggilannya Alung. Saya di bagian di Kasubit pembangunan, inovasi dan teknologi. Jadi saya lebih tertarik pada bagaimana cara mengembangkan inovasi berbasis lokal. Dengan begitu pula teknologi tepat guna juga berbasis lokal. Itu aja. Baik pemirsa, Bikoret K26 Olean, baru saja kita sudah ada di ruangan di kantor Bapeda Situbondo dan sudah berbincang-bincang terkait inovasi, inspirasi dan juga segala macamnya sudah diperbincangkan, variabel yang sudah ditampung, algoritmanya sudah jelas, yang jelas implementasi ke depan bagaimana secara umum 132 desa membangun desanya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikoret K26 Cadas.